Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan playoff Liga Champions antara Manchester City versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid secara dramatis dan spektakuler dengan skor 2-3. Dengan hasil akhir ini berarti untuk pertama kalinya Real Madrid berhasil meraih kemenangan di kandang Manchester City di sebuah pertandingan Liga Champions. Dan menurut hemat saya teman-teman, Madrid bisa meraih kemenangan bukan karena faktor keberuntungan apalagi karena kebetulan. Tapi jelas terlihat taktik dari Carlo Ancelotti jauh lebih unggul daripada taktik dari Pep Guardiola. Karena dari menit 0, para pemain Real Madrid ngegas langsung nyerang ke area pertahanan City dan berkali-kali bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Mulai dari Vini Junior, Kylian Mbappe, dan juga Mendy. Padahal Mendy itu kan adalah fullback sebelah kiri. Dia pun hampir mencetak gol. Jadi di 15 menit awal jalannya pertandingan, memang para pemain Madrid mendominasi jalannya pertandingan ini. Padahal Real Madrid tidak full tim teman-teman. Beda dengan Manchester City. Karena dari starting lineup, Pep Guardiola bisa memainkan hampir semua pemain intinya. Kecuali tentunya Rodri. Yang memang kita tahu cedera untuk waktu yang lama. Bahkan sebelum pertandingan ini mulai, ada banner yang dibuat oleh para fans dari Manchester City dengan gambarnya Rodri untuk mengejek Vinicius Junior terkait dengan Ballon d'Or yang dimenangkan oleh Rodri. Tapi saya pikir para pemain City lupa bahwa yang dihadapi oleh timnya adalah rajanya dari Liga Champions. Oke lah, 2 musim lalu City membantai Madrid di kandang mereka kan dengan skor 4-0. Kemudian mereka lolos ke final dan mereka menjadi juara dari Liga Champions. Tapi musim lalu, dengan performa yang lagi bagus, Manchester City nggak bisa menang lawan Madrid. 3-3 kan, kemudian dilanjuti dengan adu penalti yang mereka kalah di kandang mereka sendiri. Artinya apa? Secara mental ini bukan tim yang kuat. Tapi Madrid, kita tahulah para pemain mereka tuh sudah punya yang namanya mental juara. Mereka enak banget main di stadionnya City. Wah, itu kalau Kylian Mbappe gak banyak miss chance, sudah hat-trick dia. Vini Junior juga banyak miss chance. Bellingham juga 2 kali miss chance. Ceballos pun mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ini di luar dugaan saya loh, Madrid bisa mendominasi jalannya pertandingan di kandang City. Oke, ball possession memang City sedikit lebih unggul. Tapi dari jumlah chances, Madrid itu para pemainnya bisa melepaskan total 20 tembakan ke arah gawang dari Ederson. Kan gila, ini mainnya di kandang City. Jadi saya pikir Pep Guardiola mungkin bingung. Ternyata Ancelotti memilih taktik menyerang di kandangnya City. Padahal ada Ruben Dias di lini pertahanan. Ada juga Nathan Ake, ada juga Guardiol, ada juga Akanji. Nah, saya bingung kenapa Akanji ditarik keluar itu di babak kedua. Mungkin dia cedera ya. Padahal lagi bagus tuh dia main. Dengan masuknya Rico Lewis, hancur lah itu pertahanan dari City. Diteror terus oleh Vini Junior. Kan nggak bisa ngapa-ngapain dia. Dan seharusnya tuh Madrid sudah mencetak gol lebih dulu. Sayang lah, nggak bisa finishing. Dan saya bingung juga dengan Mbappe ya. Banyak sekali dulu dia mendapatkan chance. Secara total 5 peluang, 3 on target. Tapi hanya bisa mencetak 1 gol. Bahaya juga nih. Kalau di pertandingan-pertandingan lainnya, form dia seperti ini. Dia harus bisa finishing. Dan ternyata City yang mencetak gol lebih dulu. Karena Valverde itu lagi out of position. Pada saat Grealish itu mendapatkan bola. Dia chip itu bola kepada Guardiol. Guardiol memberikan umpan dengan dadanya kepada Haaland. Dan Haaland bisa mencetak gol luar biasa ya. Ini pemain yang dijuluki si paling rendah hati. Selebrasinya juga luar biasa ya. Mungkin dia kira udahlah menang nih timnya. Tapi Madrid ini bukanlah tim yang biasa tertidur. Justru mereka akan lebih ngegas setelah ketinggalan. Walaupun mereka membutuhkan waktu ya untuk kembali tune in. Karena setelah gol Haaland tersebut, City mulai lebih percaya diri lah para pemainnya. Bahkan Foden hampir mencetak gol, Akanji juga sama. Jadi memang ini bukan pertandingan yang mudah lah bagi para pemain City pada saat memang para pemain Madrid berada dalam level of confidence yang tinggi. Dan kita tahu bahwa di lini tengah kali ini dipilih ada Dani Ceballos. Ternyata dia mainnya bagus banget. Luar biasa Ceballos ini, terlepas dia melakukan satu kesalahan itu ya, melanggar Rico Lewis yang saya kira itu pelanggaran terjadi di luar kotak penalti, tapi ternyata dianggap di dalam kotak penalti. Dan di babak pertama itu, saya kira Vini sudah mendapatkan penalti, tapi ternyata offside ya. Tapi ya itulah Vini Junior ya, gak bisa ditebak pergerakannya. Dan Mbappe juga
dapat satu peluang tuh yang melayang di babak pertama. Tapi di babak kedua ini pada saat Rico Lewis masuk, habis itu pertahanan dari City. Jadi City performanya lagi gak konsisten bukan hanya karena Rodri absen untuk jangka panjang, enggak juga. Memang performa mereka di lini pertahanan ini lagi gak bagus. Siapapun yang main tuh koordinasinya gak bagus. Di depan pun sekarang Haaland udah kebaca lah. Dia cuma mendapatkan 3 peluang, 1 penalti, 1 gol, 1 lagi syutingnya bisa diblok oleh Asensio. Bagus loh Asensio. Madrid ini bayangkan ya, tidak bisa bermain dengan banyak back murni mereka loh. Seperti di sebelah kanan Carvajal tidak bisa bermain, ya kan? Vasquez tidak bisa bermain. Jadi yang dipilih adalah Valverde. Di back tengah yang dipilih adalah Tchouaméni dan juga Asensio. Alaba gak bisa main. Rudiger gak bisa main. Militao gak bisa main. Di sebelah kiri Mendy oke lah. Mendy kan kita tahu up and down performanya. Tapi bagusnya di tengah mereka kuat. Nah, tengah ini yang sangat penting dengan adanya Camavinga, adanya juga Dani Ceballos, adanya juga Jude Bellingham, dan di depan Rodrigo, Kylian Mbappe, dan juga Vini Junior. Ini yang membuat Madrid itu mematikan pada saat mereka bermain counter attack. Meskipun mereka lebih berani bermain terbuka. Dan di babak kedua itu memang sudah tinggal menunggu waktu saja Madrid mencetak gol. Karena memang mereka berani bermain terbuka. Dan golnya juga lucu ya dari Mbappe ya. Saya aneh juga nih lihat gol ini ya. Karena dia itu mencetak gol dengan tulang kerasnya itu. Mungkin juga dia asal tendang aja itu, tapi gol. Tapi Ceballos bagus itu, memberikan assist. Dia lob itu bola kan. Dan sebelumnya itu free kick dari si Valverde ya. Yang terkena tembok dari para pemain Manchester City. Dan setelah 1-1 City mau ngegas, tapi ternyata bensinnya kurang. Ya susah banget bagi mereka untuk menciptakan peluang kan. Teman-teman kalau yang nonton pasti bisa melihat lah bahwa City tidak seperti biasanya di match ini. Mungkin secara mental gak kuat nih mereka. Bingung mereka nih lawan Madrid yang bermain terbuka. Bellingham memang baru babak kedua ya mainnya bagus ya. Yang dia hampir mencetak gol tuh pada saat mendapatkan umpan dari Valverde. Valverde luar biasa mainnya. Tapi sering out of position dia. Itu yang bahaya. Dan si Rico Lewis itu dilanggar, kemudian dapat penalti, Haaland mencetak gol, selebrasinya luar biasa karena kalau nggak salah itu menit 79. Mungkin dia kira sudah menang timnya, tapi Madrid Magic akhirnya keluar dengan gol yang dicetak oleh Brahim Diaz setelah memanfaatkan situasi rebound. Ya kan pada saat ada bola rebound itu, dari shooting Vini Junior, shooting keras, langsung dia sambar itu bola dan Brahim Diaz kita tahu adalah mantan pemain dari City, sehingga dia tidak berselebrasi. Jadi saya melihat bahwa City itu di tengah itu nggak sekuat seperti biasanya. Adanya banyak pemain di sana seperti Kovacic pun tidak bermain sesuai ekspektasi. Bahkan Kovacic itu beberapa kali melakukan kesalahan yang dimanfaatkan oleh para pemain Madrid. Jadi memang para pemain Madrid ini memanfaatkan sejumlah kesalahan dari para pemain City. Tapi bukan karena bola itu dikasih kepada para pemain Madrid, tapi ada pressing yang mereka lakukan kepada para pemain City. Seperti yang terjadi di gol ketiga ini kan, dari Madrid kan. Ketika di press itu, ketika Kovacic coba untuk memberikan bola kepada si Lewis, di press, kemudian bola ke Vini Junior, Vini ternyata lob di atas Ederson yang keluar dari garis gawangnya. Betul kan? Dan kemudian di sana ada Bellingham yang berlari lebih cepat daripada si duta gocek Grealish. Dan dia bisa mencetak gol kemenangan bagi Madrid. Jadi saya melihat memang Madrid bermain baik di pertandingan dini hari tadi meskipun mereka tidak full tim dan mereka tidak takut bermain menyerang. Itulah kuncinya bagi Madrid untuk meraih kemenangan, juga dengan pergantian pemain yang dilakukan oleh Ancelotti dengan menarik keluar Ceballos dan memainkan Brahim Diaz. Karena dia sepertinya sudah paham bahwa Madrid butuh gol, dia butuh pemain yang bisa lebih sering bergerak dengan memanfaatkan ruang yang terbuka. Kalau nggak salah yang ditarik keluar itu Rodrigo ya, bukan Ceballos ya. Coba lihat, Ceballos menggantikan Modric. Nah kalau nggak nanti kalian pada komen rame ini. Ya betul, Brahim Diaz menggantikan Rodrigo dan si Ceballos diganti oleh Luka Modric. Modric main sebentar saja. Tapi anyway, this is a good win for Madrid. Tapi kalau menurut saya, Madrid masih belum aman untuk lolos ke babak 16 besar. Karena masih di leg kedua dan keunggulan yang mereka bawa hanya 1 gol. Seharusnya Madrid bisa menang dengan lebih banyak gol lagi seandainya finishing para pemain mereka bagus. Tapi paling tidak bisa menang di City kan sudah luar biasa ya. Dan saya pikir bukan karena City performanya lagi gak bagus, enggak. Karena Madridnya memang lagi main bagus dini hari tadi. Kalau nggak kita tahulah, Madrid kan paling susah main bagus di kandangnya City. Selalu tertekan, selalu mengandalkan counter attack, selalu bertahan. Tapi dini hari tadi mereka bermain terbuka. Dan itulah yang menyulitkan para pemain City untuk bisa counter press. Dan itu juga yang feeling saya mengagetkan Pep Guardiola bahwa ternyata taktik yang dipilih oleh Carlo Ancelotti adalah menyerang, menyerang, dan menyerang.
Dan saya harapkan fans dari Manchester City bisa lebih rendah hati seperti striker mereka, si paling rendah hati, karena daripada gembar-gembor, memasang banner sebelum pertandingan, alangkah baiknya mereka diam saja dulu biar pertandingan berjalan dan kemudian baru lihat hasilnya apa. Ini belum juga ada hasilnya, mereka sudah gembar-gembor dengan banner seperti itu. Akhirnya hasilnya apa? Mereka kalah. Tapi kalau menurut saya City tetap adalah ancaman bagi Madrid di leg kedua nanti. Jadi para pemain Madrid harus tetap waspada, tidak boleh menganggap remeh City karena City tetap dengan Pep Guardiola adalah tim yang sangat berbahaya. Dan saya pikir di leg kedua nanti Pep bisa saja melakukan rotasi di lineup dan juga memasang pemain-pemain yang lebih tangguh di tengah yang bisa menahan kreativitas dari para pemain Madrid dari lini tengah mereka yang banyak memberikan suplai bola ke lini depan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.